Season 2 bab ke-99. Aras tidak menyangka jika 3 anak yang baru saja tinggal di pesantren itu adalah Fathan dan adik-adiknya. Fathan tidak seperti yang pernah menemuinya waktu itu, yang tampak gagah dan segar dengan motor sport dan jaketnya, seperti anak motor pada umumnya. Tapi Fathan yang tadi tampak lesu dan lebih pendiam. Padahal dulu Fathan terlihat aktif bicara soal bisnis dengannya. Tapi sekarang lebih banyak diam. Dalam perjalanan pulang bersama Arfan, Aras tampak termenung. Dia bingung harus memberitahukan hal ini pada Aska dan Azura atau tidak. Kalau Aska mungkin tidak masalah. Tapi Azura, dia yakin kalau anak perempuannya itu masih merasa kesal pada Fathan atas kejadian yang dulu itu. "Rash, jangan ngelamun," kau tegur Arfan. "Hah, ngagetin aja," ucap Aras sambil mengelus dada. "Kenapa sih, Rash? Kayaknya kamu banyak ngelamun sejak ketemu sama Fathan." "Ya ada sih. Tapi gak perlu diceritain lah. Aku cuma pesen sama kamu jaga mereka. Anak muda seperti Fathan masih labil. Aku cuma takut dia putus asa dan akhirnya gak mau bangkit untuk memperbaiki masa depannya," ucap Aras. "Ya aku tahu. Tapi aku dan dia juga ngobrol seperlunya aja. Aku gak bisa nasehatin dia seperti kamu kalau nasehatin orang. Kamu tahu sendiri kan aku seperti apa. Ya makanya kamu harus bisa deketin dia, Van. Beneran aku takut akan perkembangan mentalnya. Apalagi Vanos yang jadi seperti itu karena dia yang memergoki ibunya bunuh diri. Apa gak stres tuh anak? Tadi aku tanya Fathan, kalau Vanos itu aslinya banyak omong tapi sejak kejadian itu jadi pendiam bahkan bisa dibilang super pendiam. Kamu punya PR untuk mengobati mental anak ini, Van. Ya dalam waktu dekat aku memang butuh psikiater, Rash. Aku juga ngerasa begitu. Vanos memang butuh pendampingan. Aku jadi ingat diriku yang dulu," ucap Arfan sambil tersenyum. "Hala kayak lirik lagu aja, Van. Ya emang butuh pendampingan kalau Vanos. Kalau Fathan cuma diajak ngobrol banyak-banyak aja, pasti dia juga akan merespon. Tapi yang bahaya ya Vanos. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut," ucap Aras. Walaupun kedua anaknya pernah disakiti oleh Fathan, tapi sekarang dia sangat peduli pada Fathan dan kedua adiknya. Bahkan sampai memperhatikan perkembangan mentalnya. "Oke siap. Insya Allah aku dan pengurus lain akan semaksimal mungkin mendampingi mereka, Rash. Sip lah kalau gitu. Tapi maaf aku mungkin gak bisa sering-sering ke sana. Karena aku harus ngurusin usahaku. Jauh sih? Coba kalau dekat. Aku bisa sering-sering ke sana. Nggak apa-apa. Yang penting doakan aja. Udah ada banyak pengurus dan ustadz yang ada di pesantren. Kamu sih bantunya soal dana aja lah. Hehehe. Tiap bulan juga ngasih. Udah ada pos khusus kalau soal itu, Van." "Iya, ya. Cuma bercanda. Thanks ya." Aras sampai di rumah sekira pukul 5 sore. Capek sekali rasanya hari ini. Tapi banyak hal yang juga dia dapat hari ini. Dia masih tak percaya bisa bertemu dengan Fathan lagi setelah kejadian di kantor polisi. Saat itu Fathan masih bisa tertawa, tapi tadi Aras hanya melihat Fathan tersenyum kecil saja. "Makasih ya, Van. Thanks ya dibawain ikan lele sekilo," ucap Aras. "Ya sama-sama. Salam buat Naura dan anak-anak ya. Aku gak mampir ya, Wash. Soalnya udah sore nih," ucap Arfan dari dalam mobil. Ya gak apa-apa." Aras selalu masuk ke dalam rumah setelah mobil Arfan meninggalkan rumahnya. Dia masuk membawa lele yang masih hidup pemberian dari Arfan. Setelah mandi dan berganti pakaian, Aras berkumpul dengan anak dan istrinya di ruang keluarga sambil menunggu maghrib. "Ya, pengen pecel lele nih," ucap Naura saat Aras duduk di sebelahnya. "Wah, kebetulan tuh ada lele dari Arfan. Tinggal bikin sambelnya aja," ucap Aras. "Hidup apa mati, ya?" tanya Azura. "Ya hiduplah. Masa mati?
Sana Zura, kamu yang masak sana. Perintah Arash. Dia merangkul mesra Naura dan mengecup keningnya. Seharian tidak ketemu rasanya kangen sekali. Aku kan gak bisa ngisangin ikan ya? Apalagi lele. Kenapa tilnya bisa panas dingin, ya? Ucap Azura. Membayangkan saja dia sulit. Tinggal masukin karung terus getuk aja palanya, Zura. Gak usah pakai tenaga ekstra. Apalagi ekstra pedas. Bisa hancur sedaging-dagingnya nanti. Kalau kepalanya digetok ntar juga pingsan. Lama-lama mati. Aku gak tega, ya. Ayah ajalah yang getokin. Ayolah ya. Demi Bunda nih yang lagi ngidam. Ucap Azura. Dia senang sekali saat ayahnya memasang muka masam karena diganggu olehnya. Ya. Ya sudah. Baru aja ayah mau nemenin Bunda, udah disuruh aja. Aras lalu ke dapur melihat bungkusan-bungkusan plastik berisi lele yang tadi dia bawa dan diletakkan di tempat cuci piring. Aras selalu mengucap bismillah karena sebenarnya dia juga ngeri sendiri kalau lihat lele yang masih hidup. Dia lalu mengetok satu-satu kepala lele di dalam plastik dan setelah tidak bergerak lagi, dia buka plastiknya. Lalu diisangin satu persatu. Semua demi cintaku padamu, Bunda. Ucap Aska dari belakang sambil nyengir-nyengir. Gak usah ngeledek. Sini bantuin. Ucap Aras. Aku disuruh Bunda bantuin ayah. Tapi kayaknya udah selesai. Udah azan tuh ya. Hei. Aku gak jadi bantuin ya. Ucap Aska. Udah sana siap-siap ke masjid. Ini ayah udah mau selesai kok. Aras mencuci bersih lele yang sudah diisangin lalu dibumbuin dengan bumbu marinasi dan disimpan dulu di kulkas karena azan maghrib sudah berkumandang. Selesai salat, Aras memikirkan hal ini sambil berjalan ke rumahnya. Apa dia harus memberitahu apa Aska dan Azura kalau teman mereka yang bernama Fatan sekarang ada di pesantren? Ya aku duluan ya. Pengen pipis. Ucap Aska sambil berlari ke rumahnya. Awas ngompol di jalan. Ucap Aras. Sampai di rumah, keluarganya sudah berkumpul di ruang makan. Menunggu ikan lele yang sekarang sedang digoreng oleh Azura. Sedangkan Naura bagian membuat sambal dan menyiapkan lalapan. Dia tidak akan memakan lalapan karena mentah. Tapi suami dan anaknya yang akan memakannya. Aduh. Hiks. Ucap Azura. Meletus balon hijau, Dor. Ucap Aska setelah keluar dari kamar mandi. Hati-hati, Zura. Kena minyak gak tangannya? Tanya Naura setelah Azura kena letusan minyak panas. Kena, Bun. Sakit nih. Ucap Azura sambil memegang pergelangan tangannya yang terkena minyak panas. Ada apa nih? Tanya Aras. Ikannya ngambek, ya. Celetuk Aska. Oh, kena minyak ya? Nggak apa-apa. Jadi kelihatan cewek rajin. Tadi ayah di pesantren juga kena minyak pas kasih pelatihan. Ucap Aras. Iya ya. Kalau begini bukan nunjukin kalau cewek rajin. Tapi cewek gak biasa masak. Gimana sih ya? Hei. Iya. Oh ya, ayah punya berita penting nih. Ucap Aras saat duduk bersama Aska. Mereka sama-sama menunggu ikan matang. Berita apa, ya? Tanya Aska. Azura dan Naura juga langsung menoleh pada Aras. Menunggu Aras bercerita. Pijitin dulu, Dang. Nanti ayah ceritain. Season 2 bab ke-100. Aska pun dengan sukarela memijit ayahnya yang nampak kecapean. Sama sekali tidak terpaksa karena ini memang sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang anak. Setelah merasa rileks dan sudah selesai makan malam, Aras mengajak anggota keluarganya untuk duduk santai di ruang keluarga. Naura, Aska dan Azura tidak sabar ingin segera mengetahui cerita apa yang dibawa oleh Aras. Mereka pun rebutan untuk duduk di dekat Aras. Bunda dulu ya? Ucap Naura sambil tersenyum.
lalu duduk di samping Aras. Ya deh, ngalah deh. Gak ada yang berani melawan ibu hamil pokoknya, ucap Azura. Dia lalu duduk di bawah demi mendengarkan cerita ayahnya. Sabar ya Azura, ucap Naura. Sudah siap dengerin cerita ayah? Ini cerita bukan sembarang cerita. Ini sudah pasti lebih menarik daripada kisah Aladin mencari cinta sejati. Ucap Aras yang sudah tidak aneh lagi selalu saja bercanda walau di tengah keseriusan. Ayah kelamaan. Apa sih? Bikin penasaran aja. Ucap Azura yang terlihat kesal karena ayahnya malah sempat-sempatnya bercanda. Sabar Dang, bentar ayah lagi menata kalimat dulu nih. Ujar Aras. Tes, dicoba, klik, klik. Ucap Aska saking gemasnya. Bukannya cepat-cepat cerita, si ayah malah sengaja membuat mereka penasaran. Ya, buruan. Ya bun. Kalau bunda yang minta, ayah gak bisa nunda lagi. Hei. Kenapa gak ngomong dari tadi, ya? Hadiah. Azura menepuk dahinya sendiri. Tadi ayah sama Arfan ngasih pelatihan di pesantren. Bikin lele crispy. Ingat gak tempo hari waktu opat cerita kalau ada orang baru kakak beradik yang tinggal di pesantren? Ayahnya kena kasus hukum, ibunya meninggal karena bunuh diri. Ucap Aras membuka pembicaraan. Tahu, lupa ya? Ucap Aska. Ya, bunda ingat. Jawab Naura. Hanya Naura yang mengingat pembicaraan tempo hari karena Aska dan Azura mungkin tidak terlalu memperhatikan waktu itu. Tahu gak itu siapa? Kak Ros sama Upin dan Ipin ya? Jawab Azura asal. Sembarangan kalau ngomong. Ya kan ayah biasanya begitu. Hei. Kali ini ayah serius nih. Yang di pesantren itu adalah good. Terdengar suara bom. Buset dah ayah, ngeselin banget. Mana kita lagi dibawa lagi? Bubar. Ajak Aska. Maaf ayah gak bisa nahan. Kalian sih maksa buat cerita. Ayah kelepasan kentut deh, kalau bunyi tuh gak bau. Ucap Aras sambil tertawa. Udah lanjut. Ucap Naura. Fathan dan adik-adiknya, Zura. Ucap Aras dengan wajah serius. Seketika raut wajah Azura berubah setelah mendengar pernyataan ayahnya. Ya, maaf aku ke kamar dulu. Kalau mau cerita tentang Fathan, aku gak ikutan ya. Ucap Azura yang langsung berdiri setelah tahu kalau yang di pesantren itu Fathan dan kedua adiknya. Zura, dengarkan ayah dulu. Yang sudah ya sudah Zura. Tidak baik menaruh dendam pada orang lain. Dia tadi juga sudah minta maaf sama ayah dan mengakui kesalahannya. Aku gak mau tahu tentang dia lagi, ya. Ucap Azura. Dia ingat semua yang sudah dilakukan Fathan padanya. Dan itu masih membekas di hatinya. Ketika kita mau memaafkan orang lain, maka gratis pahala sedang berlangsung, nak. Karena memang berat memaafkan orang lain. Tapi pahalanya besar ketika kita mampu memaafkan orang lain dan tidak menaruh dendam, Zura. Kau tegur Naura. Tapi Ban, apa yang sudah dia lakukan itu keterlaluan dan nyakitin banget. Ya tapi sekarang Fathan sudah minta maaf. Dengarkan tadi yang diceritakan ayah. Ya bun. Azura kembali duduk di sebelah Aska sambil merenung apa dia bisa benar-benar memaafkan Fathan. Dia lagi susah hidupnya. Aska. Udah gak punya apa-apa karena semua usahanya juga sudah dia tutup. Tapi beruntungnya dia dan adik-adiknya berada di tempat yang tepat. Yaitu di pesantren. Jadi mereka aman. Fathan kalau pagi sekarang mau sekolah. Dia pindah memang. Yang dekat sama pesantren. Jadi dia udah gak bisa sekolah di sekolah yang sama dengan kalian. Ucap Aras. Kasihan Fathan. Pasti sangat berat untuknya menjalani semua ini. Ucap Aska yang memang sejak awal prihatin dengan kejadian yang menimpa Fathan. Ya sangat berat.
Adiknya namanya Vika dan Vanos. Vika masih kelas 4 SD, sedangkan Vanos kelas 2 SMP. Fathan harus menjaga kedua adiknya. Ditambah dia harus sekolah dan kerja dengan Om Arfan. Semua yang terjadi pada Fathan membuat dia sadar akan kesalahannya dan bertaubat. Kita tidak usah memperpanjang masalah ini, Zura. Kita harus memaafkan. Dengan memaafkan artinya kamu sudah memudahkan urusan saudaramu. Kalau kamu memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusanmu, Zura. Ucap Aras. Iya, ya. Aku ngerti. Aku udah memaafkan. Ucap Azura dengan berat hati. Nah gitu loh. Anak kaya insya Allah soleh-solehah. Kalian gak mungkin dendam sama orang. Maafkan dia agar dia bisa menata masa depannya lebih baik. Ucap Aras. Aku malah baru tahu kalau ibunya Fathan bunuh diri, ya. Ucap Aska. Kata Fathan beliau bunuh diri karena gak kuat dengan musibah ini. Jatuh miskin dan menahan malu dari orang-orang sekitar. Yang lebih parahnya lagi, dia bunuh diri dan diketahui oleh Vanos adik Fathan yang nomor 2. Anaknya sekarang jadi pendiam. Om Arfan sedang berupaya untuk membawanya ke psikiater agar mentalnya bisa pulih lagi. Ucap Aras. Kedua anak Aras mendengar cerita itu dengan serius. Mereka jadi iba dengan Fathan dan adik-adiknya. Gak kebayang jika mereka ada di posisi itu. Betapa beratnya beban Fathan saat ini. Azura pun lama-lama tersentuh juga setelah mendengar semua cerita ayahnya. Dia tidak menyangka sekeras itu hidup yang dijalani Fathan saat ini. Terus yang paling kecil gimana, ya? Pasti sangat terpukul. Apalagi masih sekolah dasar. Tanya Naura. Kalau Vika sih anaknya ceria. Mungkin belum begitu paham. Tapi gak ada yang perlu dikhawatirin. Yang dikhawatirkan itu yang nomor 2. Tapi ya semoga saja setelah ditangani oleh ahlinya, Vanos perlahan bisa pulih dari traumanya. Amin. Semoga saja ya. Aku gak tega kalau ada anak-anak yang terlantar seperti itu. Kalau saja ibunya tidak berputus asa dari rahmat Allah, pasti kita bisa bantu untuk menyemangatinya ya. Pasti berat buat Fathan. Sebagai kakak sekaligus orang tua untuk adik-adiknya. Ucap Naura. Ya pasti berat. Tapi Fathan terlihat kuat meski terlihat lesu. Tapi dia masih punya semangat untuk maju. Kita semua harus bantu dia. Apalagi kita mengenalnya. Akhir pekan nanti kita ke pesantren ya. Jengukin mereka. Aska dan Azura mau ikut? Aras melihat kedua anaknya bergantian menanti respon dari kedua anaknya. Aku mau ya. Aku juga akan bawain beberapa perlengkapan cowok untuk Fathan. Pasti dia butuh. Ucap Aska yang terlihat antusias. Kamu gimana, Zura? Tanya Aras saat menatap Azura, tapi gadis itu hanya menunduk. Season 2 bab ke-101.